Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Suci Ramadhani, NPM 2019 110056. Saya mahasiswa dari Universitas Said Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan oleh dosen Bu Dewi Anggraini selaku dosen mata kuliah saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekuitas atau modal. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian dari ekuitas. Istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang memiliki arti sebagai kekayaan bersih perusahaan. Menurut SAK 2015, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Hak residual yang dimaksud adalah kepentingan pemilik entitas terhadap aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Kesimpulan dari pengertian ekuitas adalah jumlah aset atau harta yang bisa dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar. Rumus ekuitas adalah aset dikurangi kewajiban atau liabilitas. Ekuitas juga bisa berkurang karena sebab lainnya seperti kerugian perusahaan atau keuntungan perusahaan yang ditarik oleh pemiliknya. Selanjutnya, tujuan dari ekuitas. Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 2007, tujuan ekuitas yaitu bagian hak pemilik dalam perusahaan yang harus dilaporkan sehingga dapat memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari ekuitas. Yang pertama, modal disetor. Modal disetor merupakan jumlah uang disetor atau ditanamkan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal disetor ini dibagi menjadi dua, yaitu modal saham dan yang kedua agio dan desiagio saham. Yang kedua, keuntungan yang ditahan. Keuntungan yang ditahan biasa disebut keuntungan tak dibagi merupakan hasil untung bersih dari operasional perusahaan namun tak diambil oleh pemilik atau pemegang saham. Contoh dari keuntungan yang ditahan yaitu dalam perusahaan terbuka, keuntungan berupa dividen yang akan ditentukan oleh RUPS. Yang ketiga, modal penilaian kembali. Modal penilaian kembali merupakan perusahaan kerap kali melakukan penilaian ulang atas aset-aset. Apabila kemudian dalam penilaian ditemukan penyesuaian, maka akan mengubah neraca perusahaan. Contoh dari modal penilaian kembali yaitu perusahaan melakukan penilaian kembali atas aset berupa tanah yang harganya telah mengalami kenaikan. Kenaikan nilai aset tersebut akan meningkatkan nilai arti ekuitas perusahaan. Selanjutnya yang keempat, modal hibah atau sumbangan. Modal hibah atau sumbangan ekuitas adalah ketika perusahaan mencatatkan penambahan aset baru tanpa melakukan pengeluaran atau belanja modal. Contoh dari modal hibah yaitu ketika perusahaan mencatatkan penambahan aset baru tanpa melakukan pengeluaran atau belanja modal. Yang terakhir, modal lainnya. Modal lainnya artinya modal juga bisa berasal dari berbagai macam cadangan yang ada. Modal ekspansi, cadangan penurunan harga, persiapan pelunasan obligasi, dan lainnya. Selanjutnya, pentingnya ekuitas dalam perusahaan. Nilai ekuitas sebuah perusahaan mencerminkan nilai buku perusahaan tersebut. Nilai tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan harga saham perusahaan tersebut. Namun demikian, tidak jarang kita menemukan harga saham yang lebih tinggi dari nilai ekuitas per saham suatu perusahaan. Harga saham yang lebih tinggi ini mengindikasikan bahwa para investor meyakini bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek baik di masa yang akan datang. Saat menjalankan bisnis, seseorang pengusaha wajib memahami dasar-dasar ekuitas perusahaan. Dengan begitu, dapat mengetahui seberapa besar nilai saham dan aset tanpa hutang dan kewajiban yang menunjukkan sehat tidaknya sebuah perusahaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh soal dari ekuitas. Yang pertama dari ekuitas pada perusahaan perorangan. Yang pertama di sini akan mencatat penyetoran ekuitas. Contoh soalnya, Nyonya Elsa menyetor modal ke dalam perusahaan berupa kas sebesar 60 juta.
dan peralatan sebesar 10 juta. Ayat-ayat jurnal yang dibuat sebagai berikut. Kas ditulis di debit seharga 60 juta, peralatan kantor ditulis di debit seharga 10 juta, dan modal Nyonya Elsa ditulis di kredit seharga 70 juta. Selanjutnya yang kedua, mencatat Thrive. Contoh soalnya, Nyonya Elsa mengambil kas untuk membayar biaya perawatan kakaknya seharga 600 juta. Ayat jurnal yang dibuat yaitu Thrive ditulis di debit seharga 600.000 dan kas ditulis di kredit seharga 600.000. Selanjutnya, ekuitas pada persekutuan. Yang pertama, mencatat penyetoran modal. Contoh soalnya, Elsa, Gita, dan Bila sepakat mendirikan persekutuan dengan nama Pinglo. Modal yang disetor oleh masing-masing anggota adalah Elsa menyetor uang tunai seharga 60 juta, Gita menyetor barang dagang seharga 30 juta, Bila menyetor peralatan seharga 35 juta. Ayat jurnal yang dibuat adalah kas ditulis di debit seharga 60 juta, persediaan barang dagang ditulis di debit seharga 30 juta, peralatan kantor 35 juta ditulis di debit, dan modal Elsa seharga 60 juta ditulis di kredit, modal Gita 30 juta ditulis di kredit, dan modal Bila 35 juta ditulis di kredit. Selanjutnya, mencatat Five. Masing-masing anggota mengambil kas untuk kepentingan pribadi, yaitu Elsa 850.000, Gita 700.000, dan Bila 500.000. Ayat jurnalnya, Five Elsa 850.000 ditulis di debit, Five Gita 700.000 ditulis di debit, Five Bila 500.000 ditulis di debit, dan kasnya seharga 2.050.000 ditulis di kredit. Selanjutnya, ekuitas pada perseroan terbatas. Yang pertama, mencatat penyetoran modal. Contoh soalnya, PT Jaya Abadi menerbitkan atau menjual tunai 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 15.000 per lembar. Harga saham biasa pada tanggal tersebut adalah 18.000 per lembar. Ayat jurnalnya, kas 18 juta ditulis di debit, saham biasa 15 juta ditulis di kredit, dan agio saham biasa ditulis di kredit seharga 3 juta. Yang kedua, pengumuman dan pembayaran dividen. Contoh soalnya, pada tanggal 22 Februari 2018, PT Asli mengumumkan pembagian dividen seharga 5 juta. Pembayaran dilakukan pada tanggal 5 Maret 2018. Ayat jurnalnya, tanggal 22 Februari, laba ditahan 5 juta ditulis di debit, utang dividen ditulis di kredit seharga 5 juta, dan tanggal 5 Maret, utang dividen seharga 5 juta ditulis di debit, kas seharga 5 juta ditulis di kredit. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.